kita bercerita tentang mantra dan sihir dari film dan novel, agak kurang rasanya kalau kita tidak tahu siapa itu Merlin si penyihir. Karena banyak film dan novel terkenal yang bergenre fantasi dan sihir, banyak yang terinspirasi dari tokoh ini. Nama Merlin sering muncul di dalam cerita terkenal, dan yang paling terkenal adalah dalam cerita rakyat Inggris berjudul King Arthur. Merlin adalah seorang yang dikenal sering muncul dengan penampilan yang berbeda-beda. Ia muncul sebagai seorang penyihir, penyampai pesan, seorang penyair, seorang penasihat, dan seorang guru. Bahkan terkadang muncul sebagai orang tua yang suka menggoda gadis muda dan orang tua yang tidak waras. Dengan penyamarannya, ia memberikan kebijaksanaan kepada 4 raja Inggris. Merlin memiliki julukan lain selain penyihir. Dia juga dikenal sebagai orang liar di dalam hutan, druid terakhir, pendeta alam, penjaga pengetahuan. Ia mendapatkan julukannya saat melarikan diri ke hutan dan belajar untuk berkomunikasi dengan hewan. Dengan kebijaksanaannya, ia diangkat menjadi penasehat dari King Arthur. Menurut legendanya, Merlin memiliki pengetahuan yang luas dan kemampuan sihir yang hebat, dikarenakan ia lahir dengan darah setengah iblis dan setengah biarawati. Diceritakan bahwa ibunya Merlin adalah seorang putri dari kerajaan Dyfed yang menjadi seorang biarawati, tetapi tidak dijelaskan siapa nama ibu Merlin sebenarnya. Pada suatu malam, ibunya Merlin lupa untuk membaca doa sebelum tidur. Hal tersebut dimanfaatkan oleh iblis Incubus untuk bercocok tanam pada ibunya Merlin. Ibu Merlin pun hamil sampai Merlin akhirnya lahir tanpa mengetahui siapa ayahnya. Ada kisah yang mengatakan pada usia 12 tahun, seorang peri danau yang dikenal sebagai The Lady of Lake datang menemuinya dan sangat terkagum dengan kemampuan sihir Merlin dan memintanya untuk diajari sihir dengan imbalan Lady of Lake akan memberikan cintanya kepada Merlin dan Merlin menerimanya. Ini pertemuan pertama Merlin dengan Lady of Lake. Setelah Raja Vortigern kalah dalam pertempuran melawan Sakon, ia kehilangan sebagian besar wilayahnya. Dia melarikan diri ke Wales dan memutuskan untuk membangun sebuah benteng. Setiap hari dia membangunnya sebagian dari dinding benteng, tapi keesokan harinya dinding tersebut runtuh tanpa alasan yang jelas. Para tetua yang dipimpin oleh Magan menasihati Raja Vortigern untuk menumbalkan seorang anak laki-laki tanpa ayah. Darahnya akan digunakan sebagai campuran bahan dinding agar bangunannya tidak hancur lagi. Ketika Merlin ditemukan dan dibawa menghadap Raja Vortigern, Merlin yang masih kecil yang memahami kondisinya saat itu mengatakan kepadanya bahwa itu adalah solusi yang paling aneh, dan dia menegur mereka karena menginginkan kematiannya. Merlin memberitahu raja alasan mengapa bentengnya selalu runtuh. Merlin memberitahu Raja Vortigern ia membangun tembok di atas genangan air, dan di bawah tanahnya ada 2 ekor naga yang tinggal di sana. Naga tersebut sering bertarung dan menyebabkan getaran yang menghancurkan tembok. Hal yang dikatakan Merlin ternyata benar. Suatu ketika ada 2 ekor naga yang terbangun dan saling bertarung satu sama lain. Lalu mereka keluar dari bawah tanah dan pergi. Setelah tembok dibangun dengan kokoh, Merlin diangkat menjadi penasehat Raja Vortigern. Setelah kematian Raja Vortigern, Merlin menjadi penasehat Aurelius Ambrosius, dan Merlin meminta Raja Aurelius untuk membawakan bluestone yang besar dari gunung Gilaraus di Irlandia dan mendirikan Stonehenge di Salisbury, Inggris. Ini pertama kali Merlin memperlihatkan sihirnya saat menyusun Stonehenge. Aurelius Ambrosius memiliki seorang saudara yang bernama Uther. Mereka berdua berjuang bersama dalam pertempuran melawan Sakon. Satu malam, Uther dan Merlin melihat sebuah komet di langit. Ekor dari komet tersebut menyala berbentuk naga. Merlin menginformasikan Uther bahwa saudaranya, yaitu Aurelius Ambrosius, telah meninggal dunia karena keracunan. Dan Uther sekarang yang akan menjadi Raja Inggris selanjutnya. Ekor komet yang berbentuk naga menjadi simbol kerajaan Uther, dan Merlin memberikan raja baru itu nama keluarga, yaitu nama Pendragon. Sejak saat itu dikenal sebagai Raja Uther Pendragon. Dalam kisah lahirnya Uther Pendragon,
ayahnya yaitu Uther Pendragon. Diam-diam ia jatuh cinta dengan istri dari sekutunya, Igraine, istri dari Duke Gorlois. Duke Gorlois yang tersinggung dengan Uther yang jatuh cinta dengan istrinya, menarik semua dukungannya terhadap Uther dan berbalik melawannya. Uther yang batinnya sudah tidak kuat lagi untuk menahan godaan, meminta bantuan Merlin untuk menggoda Igraine. Dengan menggunakan sihirnya, Merlin merubah Uther menjadi mirip dengan Duke Gorlois. Uther yang sedang menyamar menjadi Duke Gorlois mendekati Igraine dan terjadilah aktivitas kidap gut-gut antara mereka. Di malam yang sama, Duke Gorlois terbunuh dan wilayah kekuasaannya segera menyerah di tangan Uther. Akhirnya Raja Uther menikahi Igraine yang baru saja ditinggal mati suaminya. Dan lahirlah Arthur Pendragon yang akan menjadi Raja Britania di masa depan. Saat Arthur masih kecil, Merlin mengajarkan Arthur banyak hal, sehingga Merlin sangat dihormati oleh Arthur. Ketika Uther meninggal, Merlin memberitahu pada Baron de Logres, siapapun yang berhasil mencabut pedang yang tertancap di batu, maka ia akan menjadi raja sejati selanjutnya. Tanpa diduga, seorang pemuda berhasil mencabut pedang tersebut dari segel batunya. Pemuda tersebut adalah Arthur, maka Merlin mengangkat Arthur menjadi raja Britania. Banyak baron yang tidak puas dengan pengangkatan tersebut dan memberontak melawan Arthur, tapi Arthur memiliki Merlin sebagai penasehatnya. Merlin mengatur strategi untuk melawan baron pemberontak. Sayangnya, pedang yang membawa Arthur menjadi raja harus patah saat pertarungannya melawan Raja Pellinore. Merlin membawa Arthur kepada Lady of Lake untuk mendapatkan pedang baru, yaitu Excalibur. Merlin memberitahu Arthur muda untuk menjaga sarungnya juga dari pedang Excalibur, karena sarungnya juga mempunyai kekuatan magis yang mencegah pendarahan dari luka. Tapi sialnya, sarungnya malah dicuri oleh Morgan Le Fay. Merlin meramalkan akan ada kesatria yang sangat kuat bernama Lancelot dan Tristan yang akan lahir. Mereka akan menjadi kesatria dalam perjanjian meja bundar. Setelah meramalkan kelahiran Lancelot dan Tristan, Merlin mendapatkan penglihatan kalau ia akan segera mati di tangan Lady of Lake tidak lama setelah Lancelot lahir. Merlin merancang sebuah meja untuk Arthur dan para kesatrianya agar bisa duduk berdiskusi tanpa memandang perbedaan sosial, dan muncullah kesatria meja bundar atau The Knight of the Round Table. Setiap kursi akan diisi oleh kesatria dan duduk dalam sumpah persaudaraan, tetapi ada satu kursi yang dibiarkan kosong. Di masa depan, kursi tersebut akan diisi oleh Galahad, kesatria berhati suci yang akan mendapatkan cawan suci, anak dari Lancelot. Tapi Merlin menghilang tidak lama setelah Lancelot lahir. Akhir riwayat dari Merlin, terdapat banyak cerita yang tidak diketahui sebenarnya. Ada cerita bahwa Merlin hilang di Pulau Avalon untuk mencari rahasia keabadian. Ada cerita ia hilang diculik Lady of Lake karena janji Merlin saat masih kecil. Ada pula cerita dia menjadi korban dari perburuan penyihir dan dipenjara di tempat yang dikenal sebagai penjara abadi. Tapi saya lebih percaya kalau Merlin diculik dan dibunuh oleh Lady of Lake sesuai dari ramalannya sendiri.